Nungguin ya. Ayolah. Lalu selamat sore nggak mungkin. Nggak bisa Udah, kita Karena dengerin bebas. Terserah. Ya. Wassalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Diam. Onset. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ini pengajian. Di podcast berbagi cerita kali ini agak sedikit berbeda karena yang membawakan gue dengan Zenal. Ini gue ambil alih orangnya yang nggak ada nih. Tunggu sebentar. Ini sebenarnya podcast siapa ini? Kok lu bisa ambil alih? Loh, ya kan daripada lu mulu, coba sekali-kali gue. Ya, gitu monggo lah, kan. silakan. Ya kan. Sekarang gue ditemenin sama dua temen gue, si Adit. Ya, lu pasti udah kenal lah kalau lu dengerin episode kemarin-kemarin. Dan Pandu yang katanya yang punya di podcast ini gitu. Kali ini kita mau ngomongin soal berbagi. Bener kan berbagi? Iya berbagi. Memang kali ini temanya berbagi. Kali ini kita mau ngomongin berbagi. Kan sesi sebelumnya tuh. Saya menyambung dari omongan sesi kemarin sih. Kita kan kemarin ngomongin soal Apa itu sukses? apa itu sukses, materi, Dan kekayaan. Ya kan? Nah kali ini kita mau ngomongin soal berbagi. Nah kebetulan banget nih, gue pengen nanya sama lu pada. Menurut lu apa sih itu berbagi? Gue mau nanya sama Pandu dulu. Kenapa harus gue dulu? Loh, sebagai yang punya podcast kan harus diutamakan ya. Ya kan? Ayo. Gue pengen nanya nih, apa sih berbagi itu apa sih? Berbagi itu menurut gua apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita bisa berikan. Berbagi itu bukan soal materi ya, tapi kita bisa memberikan informasi, ilmu yang bermanfaat. Terus? Jadi sederhananya gini, berbagi itu tidak tentang materi lah. Apapun yang kita miliki kita bisa bagikan, informasi, ilmu yang bermanfaat, dan apapun yang kita punya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Apapun yang kita punya, Iya. semuanya. Apa? Semuanya. Semuanya, bagi gue semuanya. Semuanya. Kalau kita mampu, kita berikan. Kan balik lagi, berbagi itu menurut gue adalah sesuatu hal yang sederhana sih. Apapun yang kita miliki, kita bagikan. Kita nggak punya uang, kita bisa bagikan ilmu yang bermanfaat. Kita punya materi, kita bisa berikan uang. Kita punya barang-barang bekas yang bisa layak pakai, kita bisa bagikan. Itu berbagi menurut lu? Itu berbagi menurut gua. Nah kalau lu menurut lu, Dit, ada nggak definisi lain selain punya Pandu? Definisi itu terlalu berat kayaknya. Arti berbagi dalam hidup lu itu apa sih? Dalam hidup lu itu berbagi itu apa sih? kurang lebih sama yang kayak Pandu bilang. Apa yang kita kurang lebih sama lah. Kalau saya ulang lagi nggak asik kan, maksudnya hampir sama juga maksudnya. Dan kalau misalnya berbagi itu, ini kata orang banyak ya, berbagi itu harus dengan uang. Harus nggak sih seperti itu? Enggak, berbagi yang kayak Pandu bilang, berbagi ilmu. Ilmu kan bisa juga jadi masalah uang. Betul. Kalau nggak punya ilmu, tenaga, pikiran kan belum tentu punya ilmu. Maksudnya pikiran itu karena pikir aja. Bertukar pikir kan belum tentu lo bisa berdiskusi kan belum tentu semuanya punya ilmu yang paten kan. Maksudnya asalkan lo bisa bertukar pikir, itu bisa berbagi ilmu. Jadi menurut lu berbagi itu bukan hanya uang, tapi bisa berbentuk ilmu, sharing semuanya. Kalau misalnya berbagi dalam bentuk semuanya, ya kan? Kata lu tadi, berbagi itu bisa berupa ilmu, barang, ya kan? Atau apapun lah, ya kan? Nah, ketika gue menanya perasaan lu nih, perasaan lu ketika membagi sesuatu itu ke orang gimana sih? Gini ya, bagi gue itu berbagi adalah tingkatan yang paling tinggi bagi gue. Karena orang yang punya banyak uang atau punya segalanya belum tentu dia mau berbagi loh. Betul. Ya kan? Gue lebih salut dengan orang yang tidak punya apa-apa. Betul. Tapi dia mau berbagi kepada orang sesamanya. Betul. Itu bagi gue suatu tingkatan yang paling tinggi. Dan berbagi menurut gue membuat perasaan gue tuh lebih tenang, lebih bahagia, tidak mudah stres, tidak iri dan dengki. Jadi ketika misalnya temen lu ngeposting atau reunian atau segala macam tiba-tiba datang dengan segala kemewahannya, gue tidak julid, gitu loh di depannya.
Enggak, kalau itu gua enggak. Kan mungkin kan kebanyakan kita kan julidnya kan di belakang. Iya, Gitu pasti ada lah gitu kan. Cuman bagus kok kalau misalnya lu punya komitmen seperti itu. Nah, yang perlu gua tahu nih, ya kan, lu pernah nggak ngasih ke temen lu sesuatu, berbagi ke temen lu sesuatu? Berbagi ke teman gua. Pasti pernah dong. Berbagi entah itu berupa kado atau apa. Kalau gua sih tergantung ya. Kalau gua enggak, gua itu lebih berbagi kepada suatu informasi. Karena bagi gua lihat dulu nih kondisi teman gua. Kondisi teman gua seperti apa. Butuh apa? Butuh informasi. Bukan maksud gua. Kebutuhannya adalah kalau temen gue memang sulit, dia butuh misalnya materi, kalau gue ada ya gue kasih. Tapi gue lebih ingin berbagi itu dalam bentuk kayak podcast, cerita, sesuatu hal yang bermanfaat, yang bisa dinikmati oleh banyak orang gitu loh. Dan kalau temen lu nggak suka? Kalau temen gue nggak suka, itu balik lagi sih ke persepsinya dia. Niat berbagi itu kan kita yang tahu. Iya. Iya kan? Iya. Bukan si orangnya gitu loh. Kalau orangnya suka dan tidak suka ya biarkan. Yang penting niat kita adalah untuk berbagi. Mau itu pun nanti pada saat kita bagi terus dia buang, dia kasih ke orang lain, itu bagi gua nggak masalah. Tapi pernah nggak ada yang ngomong lu ngasih nih ke orang, tapi orang itu ngomong gua nggak suka sama barangnya? Pernah nggak? Kalau selama ini gua belum Selain pernah. temen? Tapi gua nggak tahu kalau di belakangnya ya. Ya, kalau di belakang kita nggak usah bongkar. Iya, kita nggak tahu. Kalau selain temen? Pacar gitu? Ya mantan lah, kalau enggak. Gua nggak pernah. Bukan nggak pernah, nggak tahu, lebih tepatnya kayak Pandu gitu. Nggak tahu apakah dia terima apa yang kita kasih atau apapun dalam hal barang ataupun pikiran atau apapun itu. Ya nggak tahu. Nah, barang apa yang pernah lu kasih ke orang? Yang menurut lu paling spesial? Tapi tunggu lu balik lagi kalau sekedar berbagi sharing, gue sih sering mengalami beda pendapat pendapat. Itu kan berbagi informasi. Iya, bagi informasi. Nah, sekarang yang gue tanyakan barang, kalau lu pernah berbagi barang apa yang paling menurut lu tuh berkesan lah. Kalau memberi barang apa? Iya, memberi barang apa yang paling berkesan? Kalau gue sih nggak BMW gitu kan, Mercy, kali pernah. Kalau gue nggak pernah lihat dari nilainya sih, gitu loh. Gue nggak pernah lihat dari nilainya. Berkesan apa tidak itu kan tergantung si orang tersebut ya kan. Dan ngomongin berbagi juga, gue sedikit cerita ya. Gue tuh pernah menjalankan yang namanya tidak hanya bicara. Tujuan gue adalah waktu itu adalah bisa membagikan barang-barang yang layak kepada orang-orang di sekitar kita gitu loh. Gue pernah melakukan itu. Dan bagi gue berbagi itu adalah dorongan hati. Dorong hati ya, bukan karena ikut-ikutan atau apa. Karena memang suatu dorongan yang membuat kita tuh merasa bahagia. Dan makanya gue bilang berbagi itu adalah kebahagiaan tertinggi menurut gue. Itu masih jalan tuh? Untuk saat ini gue vakum. Gue pengen alihkan ke suatu saat itu gue punya bisnis. Dan bisnisnya itu gue nggak ambil keuntungannya dan gue bagikan ke mereka. Dan bagi gue gimana ya, daripada gue harus minta sana sini sumbangan, bagi gue itu nggak efektif. Bagi gue bagaimana gue bisa menghasilkan keuntungan, tapi keuntungan itu bisa gue bagikan kepada orang lain tanpa harus meminta ya. Cuman kan meminta sumbangan untuk orang yang kita butuhkan itu kan baik. Gue setuju soal itu. Baik. Dan niat lu untuk membantu dengan kita berbagi namanya. Tidak hanya bicara. Tidak hanya bicara. Itu kan baik banget gitu loh. Gini, kalau untuk itu ya, sekarang gue lagi menjalankan bisnis dan sekarang gue bekerja. Iya. Waktunya nggak ada. Sibuk. Gue juga lagi menjalankan yang namanya tentang podcast sama dagelan kuliner ya kan. Podcast yang mana nih? Ya podcast yang kita bicarakan ini. Oh iya. Iya, lupa saya. Dan berbagi pun kan nggak usah dibicarakan kan maksudnya kan. Tidak betul. Semuanya harus ntar jadinya ria. Betul. Walaupun tidak hanya bicara vakum saat ini, cuman kan gue masih menjalankan. Iya. Ya kan, tanpa perlu orang tahu loh. Ya kan. Itu sih menurut gue. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau berbagi sebaik-baiknya berbagi, seenggaknya kita ikhlas sih. Iya. Sebagaimana kita mengikhlaskan yang kita kasih aja. Masalah orang suka atau enggak, itu bukan urusan kita, ya kan? Gitu. Nah, sekarang yang gue pengen tanya, apa berbagi itu harus ke sesama manusia doang?
Enggak, semua makhluk hidup bisa kita bagikan dalam hal apa aja. Contohnya? Ya kayak bisa lu makan aja di pinggir jalan, ada kucing, ada apapun itu, semut misalkan, kan banyak misalnya semut dimanapun kan gitu. Kan dia juga pasti butuh kehidupan, butuh makan, butuh segala macam. Dan kita bisa berbagi walaupun menurut kita tidak ada artinya. Misalnya lu cuman sejumput Secuil gula, ya? sejumput atau Sejumput garam kali. iya sejumput sejumput atau secuil roti itu menurut lo ya cuman roti secuil gitu nggak ada artinya buat lo, tapi buat dia kan bisa dibagi beratus-ratus semut yang lain atau kucing, ya kan? Kucing tuh banyak tuh. Kucing pasti. Cuman kan banyak orang yang masih bodoh amat. Menurut lu tuh gimana? Itu kan tergantung orangnya masing-masing ya, maksudnya Iya sih, memang. apa ada rasa rasa iba kasihan sama aja sebenarnya. Iya. Ya pokoknya tergantung orangnya masing-masing punya rasa itu apa enggak. Nah, kalau menurut pendapat lu, kalau berbagi ke selain manusia ya hewan lah pasti ya atau tumbuhan. Gimana sih? Gue sangat percaya namanya keseimbangan ya. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Betul. Di bumi ini tidak hanya manusia yang hidup, tapi ada makhluk lain ataupun hewan atau binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Tumbuhan dan segala macam ya kan. Dan gue juga alhamdulillahnya sekarang gue lagi menjalankan berbagi terhadap kucing-kucing jalanan. Jadi di motor gue itu selalu ada yang namanya makanan kucing. Jadi setiap gue kadang-kadang pulang kerja, aktivitas gue adalah membagikan makanan kucing di jalanan. Dan lu pernah nggak terbersit atau lu sedang makan di pinggir jalan? Kenapa sih dari banyaknya orang? Iya betul. Kok kucing nyamperin lu? Iya betul. Atau pengamen kok nyamperin lu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa lu dulu yang harus disamper? Iya. Gua pernah tuh yang kejadian kayak lu bilang tadi tuh. Gua waktu itu makan di Sambas kan sama cewek gua. Itu gua sering makan situ kan. Tapi kan banyak orang-orang kan bukan gua doang, maksudnya banyak customer yang lain. Tapi si kucing-kucing itu selalu nyamper ke gua dulu gitu. Yang lain dilewatin gitu. Terus kan gua ya emang gua sebenarnya jujur gue nggak terlalu suka kucing karena gue agak takut kucing, tapi cewek gue pencinta hewan kan, dia punya kelinci segala macem. Jadi ada rasa karena mungkin gue udah cukup lama sama cewek gue, jadi agak mulai suka sama hewan jadinya kan, jadi agak tersentuh gitu kalau lihat kucing. Gue kasih makan aja, toh ibaratnya cuman satu tusuk sate kan isinya 3 atau 4 kan, itu kan nggak berarti apa-apa ibaratnya untuk kita, tapi untuk dia kan untuk makan ibarat sehari mungkin kita nggak tahu kan. Tapi lu pernah nggak terbersit? Kenapa lu yang disamperin? Disamperin pertama, entah kucing, entah misalnya ada pengamen dari sebanyak itu, kenapa? Naluri. Hah? Naluri kayaknya. Kalau gue bilang apa? Punya feeling aja. Iya naluri, feeling. Kak, ini menurut pendapat gue ya. Apa? Menurut pendapat gue adalah kita itu sebenarnya disuruh mengeluarkan sesuatu. Oh iya. Apakah di hidup kita atau di bulan itu, di hari itu, apakah kita sudah berbagi kepada orang lain? Betul juga sih. Ya bisa. Rezeki kita tuh di situ punya milik orang lain. Iya. Nah, karena gue mengalami hal ini tuh gak sekali 2 kali, dan gue bertanya kepada diri gue sendiri, kenapa dari banyaknya orang, kenapa kita gitu? Kenapa kucing atau misalkan pengamen kok datangnya ke kita bukan ke orang lain? Dan gue berpikir bahwa apakah hari ini gue sudah mau berbagi atau belum? Iya. Seperti itu sih. Bisa. Pernah nggak lo mengharapkan sesuatu? Maksudnya? Ya setelah lo berbagi nih, kebanyakan orang ya kan, yang memang nggak banyak, tapi adalah teman-teman gue, ya kan, ketika dia sudah berbagi, tapi dia mengharapkan sesuatu nih. Pernah nggak lo gitu? Atau enggak? Apa sih pendapat lo tentang itu? Timbal balik menurut lo? Iya. Timbal balik ketika lo memberi sesuatu ke apapun itu, misalnya hewan atau manusia, membantu. Menurut gua kayak gini. Kita nggak contohnya gue deh nggak apa-apa ya, korbannya gue ya kan, gue misalkan ngasih kado ke pacar gue ya kan, itu kan gue berbagi kan, berbagi, dan gue mengharapkan apa, making love? itu sih ya nggak usah diomongin lah. Dan gue mengharapkan di ulang tahun gue nanti gue dikasih lagi nih, ya kan, itu baik nggak sih?
menurut lu pendapatnya tuh gimana? Pendapat gua kalau nggak konsepnya tentang pacaran lo ngasih kado dan lo harap Enggak, lu berbagi ke siapapun. Oh, iya. Itu kan contohnya tadi contohnya aja. Kalau gua timbal balik ya hanya bonus ya. Bonus dalam arti ya lo ketika lo memberi sesuatu atau ngasih apapun itu ya udah ikhlas, yang kayak lo bilang pertama tadi, ikhlasin aja. Ikhlasin apa yang lo kasih ya, tergantung. Kalau misalnya ntar dapat timbal baliknya ya alhamdulillah, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Kan lu yang penting ikhlas nih. Jadi nggak ada rasa tertekan. Kalau lu gimana? Kalau gue sangat percaya tentang namanya timbal balik ya. Dalam artian yang penting kita udah ikhlas ngasih ke dia, urusan nanti itu biarkan Tuhan yang namanya yang memberikan. Kadang ketika kita mengharapkan sesuatu, kita malah akan lebih sakit hati. Terlalu mengharapkan sesuatu dan tidak terjadi. Itu akan sakit hati. Mendingan ya udah kita ikhlaskan. Toh misalnya gue ngasih barang nih ke lu, Jen, gue mengharapkan gitu kan. Gue ketika lu lupa atau apa, gue akan sakit hati gitu loh. Mendingan gue ikhlaskan. Gue yakin suatu saat itu pasti Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik ke gue. Terus contoh lain misalnya kucing. Lu ngasih makan ke kucing, apakah kucing bisa ngasih sesuatu ke kita? Bisa dalam arti bukan kucing atau ngasih lu nih gue kasih ini, si kucing juga mungkin dalam bahasa kucing mungkin berterima kasih dan bisa berdoa ya, dan berdoa juga Pak kan seperti yang kita anut di agama kita maksudnya kan. Semua makhluk hidup bisa berdoa, bisa berzikir ke Maha Kuasa gitu kan, bukan manusia doang. Jadi mungkin dalam bentuk yang lain, bukan dalam arti kucing ngasih nih gue kasih duit terus gitu, nggak mungkin. Intinya sih niat kita sih, kalau kita niatnya berbagi secara ikhlas ya kan, karena bagi gue berbagi terhadap makhluk hidup lainnya selain manusia adalah sesuatu yang tertinggi. Karena kita benar-benar ikhlas ngasih ke dia. Karena hewan, tumbuhan itu tidak bisa memberikan sesuatu ke kita kan. Cuman gue yakin bahwa ketika kita berbagi menolong seseorang, pasti suatu saat itu kita dibantu, walaupun bukan orang yang kita beri, bisa dari perantara yang lain lah. Karena gue percaya, karena gue pernah pada saat gue nganggur, tiba-tiba teman dekat gue atau siapapun sahabat teman dekat gue berpikir kok gue nggak seperti gue lagi keadaan terpuruk, keadaan lagi susah, parah, kok nggak ada yang datang gitu kan. Tiba-tiba orang yang udah lama gue nggak jumpai, tiba-tiba ketemu sama gue, terus nawarin kerjaan, dan gue kerja gitu loh. Bahwa gue percaya bahwa ketika kita niatnya ikhlas, tulus, rezeki bakal datang. Dari mana aja. Betul. Nah, ini kan kita lagi mengalami pandemi kayak gini. Semua orang membutuhkan, semua ya kan. Apa berbagi itu lu masih jalani? Walaupun lu sendiri juga membutuhkan. Kalau ngomongin pandemi ya, aduh ini agak keluar ini nih. Ya nggak apa-apa, gue pengen nanya aja gitu. Ini kan berbagi kan nggak menentukan waktu lo kapan mau berbagi kan? Iya betul. Iya kan. Nah, kita ngomongin lagi ini aja kan. Apa berbagi itu masih lo kerjakan apa tidak itu loh? Kalau gue terhadap kucing gue masih gue jalanin. Kalau sesama manusia tidak perlu diomongin, nanti jadinya ria, ya kan? Terjadinya ria, ya kan? Ya kan gue mancing aja. Terjadinya ria maksudnya. Karena untuk mencairkan suasana ini kan, dan nggak kaku-kaku banget gitu loh. Ya. Karena kalau ngomongin berbagi itu takutnya ria. Iya kan? Karena persepsi orang beda-beda loh. Ngapain ini podcast dibikin? Kan kita mau bagikan manfaat berbagi, bukan nominal atau apapun gitu loh. Apapun yang kita bagikan. Manfaat berbagi itu banyak banget. Apalagi kalau lu ikhlas tanpa pamrih, ya kan. Berbagi itu apaan aja bisa gitu. Lu bisa berbagi doa ketika temen lu susah, lu bisa membantu motivasi, ya kan. Kayak pakar-pakar ini ya kan, yang sering memotivasi kita. Itu bukan pakar, cuman kenyang pengalaman pahit. Oh iya, menurut kalian nih, hikmah berbagi itu seperti apa sih? Nih, yang lagi mau acara gua ngangkut nanya. Oh iya. Ya udah, apa pertanyaannya? Bangke. hikmah dalam berbagi yang lu rasakan selama ini. Hikmah dalam berbagi yang gua rasakan saat ini. Apa ya? Gua lebih
bisa lebih enak aja sih kalau berbagi. Damai, Lebih tenang. damai, lebih tenang, ya kan. Lu pasti ngerasain deh. Lu berbagi nih. Gini aja deh. Soal makanan. Ketika temen lu lagi butuh makanan, lagi lapar, ya kan. Lu ajak ketemu, lu ajak makan. Itu rasanya enak gitu loh, senang gitu kan. Iya. Kita sama-sama seneng, Iya, iya. kan, sama-sama makan. Damai aja daripada lu harus lu makan sendiri gitu. Itu sih yang gue rasa. Kalau lu nih berbagi gimana? Hikmah dalam berbagi. Gak ada, emang gak pernah berbagi. Hikmahnya lo jadi lebih peka sekitar sih. Harus jadi lebih peka sekitar. Ya kayak kucing atau temen lu gitu butuh bantuan Iya atau sih, apapun itu. Itu kan, cuman kan itu kan di umur kita ya yang udah bisa berpikir seperti itu. Iya. Nah, kira-kira penting nggak sih kalau misal hal-hal berbagi itu dari kecil tuh kita ini ke anak kita gitu, kita ajarkan. Ya kita juga diajarin dari kecil dari bapak kita, dari sekolah, dari bapak kita, dari lingkungan kita harus apa? Tapi apakah di sekolah diajarin berbagi? Lingkungan, sorry. Lingkungan. Sekolah juga PKN. Enggak. Pelajaran PKN juga. Bukan. Sekolah juga diajarin berbagi. Nyontek. Lah, itu berbagi nih. Iya. Berbagi. Itu kan bukan diajarin di sekolah, emang niat kita yang buruk bangsat. Loh, kan kita ngomongin di sekolah berbagi atau tidak, ya kan? Iya, berbagi. Oh iya, caranya nih gue salah. pengen nanya nih. Apa ya? Ketika kita ujian nih, kita memberikan contekan, itu berbagi apa enggak? Hah, berbagi. Berbagi dalam konteks yang salah. Kok salah? Enggak salah. Nyonteknya salah. Nyontek itu salah. Menurut guru itu salah. Tapi kalau misalnya dibagi jadi sebagai guru, kita Ya. pasti juga nganggap itu salah kan? Ya kan peraturannya emang nggak boleh nyontek. Iya kan. Gitu. Makanya gue bilang Cuman kita berbagi butuh. tapi dalam konteks yang salah. Nggak salah, enggak. Nggak salah. Nggak salah. Konteksnya salah, gila. Nggak salah. Lu berdebat aja berdua bangsat. Karena mencontek itu, ya kan. Gini deh, guru nih ya, yang larang kita nyontek, nggak mungkin nggak pernah nyontek. Itu aja, ya kan. Tapi lu udah pernah riset belum lu? Enggak, belum sih. Logika aja, ya kan. Tapi kalau untuk berbagi saat itu sih ya, kalau menurut gue ya itu benar dia berbagi. Iya. Tapi konteksnya itu yang Kurang tepat. kurang tepat. Kalau itu menurut gue. Enggak, kalau gue bener-bener aja. Ya udah, terserah kan ini. Kalau nggak nyontek, ya kan, gue nggak ada di sini. Iya sih, gue juga. Ya kan, Iya. itu aja. Gila. Jadi lu setuju dengan menyontek itu boleh? Setuju, hidup nyontek. Ingat tuh, di bawah dasi tuh. Lu naruh contekan di mana, Bun? Enggak. Kan, Gua enggak dibodasi gua. fotokopi kecil-kecil. Enggak. Kalau ngomongin cerita contek, Iya. contek, lu bisa dengerin podcast gua sebelumnya yaitu ujian semester 3. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kalian pelajari walaupun itu salah ya. Jangan ikutin itu. Jangan diikutin, tapi dengerin aja. Dengerin aja. Kita butuh pendengar. Yang baik bisa diambil, yang jelek jangan diikutin ya. Kok udah jadi penutup aja nih. Jadi tutup nih bawa gua belum menutup. Tuh. Tadi mau berbagi. Itu tadi kan gue udah jawab. Hikmah berbagi kan tadi gua udah jawab. Oh ya udah. Itu tadi sakit bocah nih. Balik lagi ke omongan dia tadi ya tentang Oke. berbagi diberikan sejak dini ya. Iya, Kalau menurut gue sih memang perlu banget sih berbagi diajarkan sejak dini itu penting banget. Karena kenapa? Ketika anak diberikan contoh oleh orang tua untuk berbagi, bahwa hidupnya dia tuh kelak tidak egois, Iya. tidak memikirkan diri sendiri. Karena kita hidup nggak sendiri. Iya, kita ini adalah makhluk sosial. Ingat ya, kita ini lahir dibantu oleh suster dan dokter. Mati juga. Dan mati pun kita dibantu warga sekitar. Iya. Ya kan? Itulah pentingnya kita menjalin hubungan sosial apalagi berbagi. Emang lu mati gali sendiri. Lu mati mau jalan sendiri ke kuburan. Kan enggak. Nah, menurut gue itu berbagi itu sangat penting. Selain kita menjaga hubungan sosial, yaitu tadi kalian tuh harus ingat, kita lahir dibantu, ya kan? Mati pun juga dibantu. Agak lahir gua otodidak. Dilepeh ya, cuk. Nah, nih dari tadi kita ngomongin berbagi mulu nih. Iya. Kita berbagi ke orang. Ya Iya, kan? iya. Nah sekarang gue pengen tanya, lu pernah nggak Gimana? dikasih sesuatu yang wow, gila gue dikasih ini nih. Pernah nggak? Pernah ilmu Hah? dari guru-guru?
Ya. Kemampuan apa? Ya. Iya kan? Semua orang juga Iya punya kan? skill. Iya. Enggak, yang maksudnya yang lain gitu loh. Oh, yang lain. Nah, bookingan hotel. Ya, kita kan nggak tahu. Diskon. Diskon. Ayo diskon bos. Dari tadi dia menjurus pertanyaannya ria-ria. Iya emang Iya, anjing. ria-ria. Nama tengah gue aja Ria. Masalahnya itu pernah nggak kita dikasih sesuatu atau itu kan ria ya? Enggak, jangan. Itu nggak Ria. Maksudnya gue pengen nanya nih, pernah nggak gitu? Dia pernah. Gue Pernah. udah pernah. Lu sendiri pernah nggak? Ya pernah, cuman gua nggak mau menyebutkan lebih panjang karena Iya, itu iya. ria nantinya. Iya. Oh iya, dengan berbagi itu apakah bisa menularkan kebaikan? Ya, Bebek? itu jelas bisa Bebek? mengeluarkan kebaikan. Mengeluarkan kebaikan. Bisa. Kita berbagi kayak kucing aja tadi. Kita berbagi kepada kucing, ya kan? Makanan. Itu kan kebaikan untuk dia, ya kan? Jadi dia bisa makan, gitu kan? Ini mengeluarkan kebaikan, itu loh, ya kan? Tuh. Iya, ketika kita melakukan sesuatu hal, apalagi kita punya adik ya, atau punya junior ya, atau apapun ya, setiap tingkah laku kita tuh secara tidak langsung tuh dicontoh oleh seseorang, Iya. ya kan? Makanya menurut gue tuh berbagi itu juga bisa menularkan kebaikan, seperti itu. Nah, gue nyambungin tadi nih. Apa ya? Pernah nggak dikasih orang tapi nggak suka? Kan tadi udah. Lu nggak suka, bukan orang lain yang nggak suka, lu nya nggak suka. Lu dikasih nih, gue nggak suka nih. Ya pernah nggak? Pernah. Hah? Pernah. Apa tuh? Ya enggak boleh lah kan kita menjaga perasaan orang lain lah. Enggak boleh. Lu Duk? Ya pernah, cuman ya gua nggak tunjukkan kepada orang tersebut. Iya. Gua terima. Iya. Tapi barangnya masih ada. Tergantung apa, kalau makanan ya udah gua kasih orang untuk gua makan. Iya, habis juga kan ibaratnya kalau berarti makanan. berarti barangnya kurang lebih makanan lah ya. Kalau makanan iya, tapi kalau barang tertentu ya misalnya gini. Ini gue dikasih barang misalnya sepatu, terus kagak muat, ya nggak mungkin gue pakai dong. Iya. Ya gue kasih orang yang Tapi itu kan membutuhkan. bukan suka nggak suka, kemungkinan aja itu lu suka, cuman nggak muat. Iya. Ya, ya gue kasih ke orang. Nah ini yang nggak suka nih, lu nggak suka. Iya. Gua nggak suka banget nih barang apaan sih nih? Ya kalau bagi gue tetap gue terima, Iya. Tetap menghargai yang orang iya, tersebut. Iya, yang orang kasih. Tapi masih lu simpan. Tergantung kalau pacar yang ngasih pasti suatu saat ditanya dong. Iya. Mana kok nggak ada? Kok nggak pernah dipakai ya kan? Itu nanti akan menimbulkan dilema ya kan, pusing sendiri, ya kan, cari alasan ya kan. Kalau gue sih lebih baik begini sih, gue terima dengan senang hati, tapi gue ngomong sama dia. Kalau ini konteksnya sama pacar ya, Iya. gue ngomong sama dia bahwa yang kemarin itu misalnya kurang pas, kurang bagus, atau kegedean menolak secara halus lah. Gue sih kalau ke gue ya, gue lebih baik jujur daripada gue harus berbohong di belakang. Lebih baik tuh sakit, Iya. tapi dia itu mengerti arti sebuah kata kejujuran. Nah, lu ada pertanyaan nggak tuh kira-kira nih? Ya ada lah. Oh, Ini iya. lu dari tadi nanyain tentang berbagi itu apa? Sebenarnya tujuan lu berbagi itu apa sih? Tujuan gue berbagi itu ya untuk berbagi, Untuk berbagi kebahagiaan ke orang lain juga, gitu loh tujuannya. Itu berbagi. Lu apa di ngangguk-ngangguk begini? ya kurang lebih sama untuk membagi kebahagiaan ya walaupun menurut kita yang kita bagi itu nggak seberapa atau apa kan menurut orang lain mungkin besar jadi kan bahagia orang yang kita kasih dan segala macam. Berbagi itu. Belum berbagi. Itu memalak, Itu malah, bos. itu malah. Tapi emang tujuan berbagi itu adalah menurut gua ya, salah satunya membagi kebahagiaan, Ya. meringankan beban sesama, Betul. menghapuskan dosa-dosa kita. Betul. Ya, Karena dosa, apa yang ya. harta yang kita miliki sebagian adalah Milik hak orang lain. Betul. Mensucikan harta kita. Betul. Seperti kata guru agama dan Pak Ustadz memang. Betul. Nanti kembali lagi ya ke kajian kita. Dan ini menarik juga menurut gue. Apakah berbagi itu harus menunggu kita kaya? Enggak juga. Ya karena Kalau misalnya kita nunggu kaya, kapan kayanya? Kita nggak berbagi. Berbagi kan nggak melulu harus dengan materi masalahnya. Ya. Tapi kan banyak orang yang hidup sudah kejebak, ya kan? Ya. Punya cicilan sana sini, dan uangnya tinggal sisa buat
buat bayar cicilan. Bukan buat hidup dia sehari-hari ya kan. Iya. Kan ada yang menunggu dia itu harus kaya dulu baru berbagi, karena mindsetnya aduh gua apa nih, gua udah tinggal hidup gua tinggal buat sehari-hari nih, gua mana berpikir untuk berbagi. Tapi kan kalau misalnya lu ngomong gitu, misalnya dia punya cicilan banyak ya, motor, rumah atau apapun itu, ya sebatas misalnya kita ngomong sedekah di masjid ya, misalnya kita sholat Jumat gitu, sebangsa 5.000 ibarat si 5.000-nya lu masukin ke kotak amal, sebenarnya nggak berpengaruh banyak dalam kehidupan lu sehari maksudnya. Iya gue setuju, cuman kan ada beberapa orang ya kan yang memang sudah dihitung, misalnya nih gajinya gajinya sekitar 5 juta nih, cicilan berapa udah sisanya tuh buat hidup. Iya kan udah pikirkan matang-matang tuh. Makannya berapa? Iya, makannya berapa, rokoknya berapa, bensinnya berapa. Nah, ini tinggal 2.000 semua bagi gua aja. Kan ada yang seperti itu. Iya. Ustadz pernah ngomong, lu pengen kaya, ya kan? Sedekah Sedekah nggak bikin lu miskin. Sedekah nggak bikin lu miskin. Jadi berbagi itu tidak perlu menunggu kaya ya. Itu mindset yang salah sih kalau menurut gua. Pemikiran yang salah. Gitu, kalau bisa nunggu kaya. Jangan kemaruk lah jadi orang. Kayaknya orang masing-masing kan beda-beda, jadi jangan nunggu kaya untuk berbagi. Keburu lu mati. Kalau lu udah mati tapi belum kaya, Iya, nggak pernah berbagi. Bye-bye makanya. Lu Nih, yang terakhir nih dari gue, ya kan? Ini udah penutup nih. Insya Allah. Iya. Terakhir nih, kenapa sih kita harus berbagi kepada sesama? Pasti punya alasannya dong, ya kan? Karena kita yang kayak Pandu bilang tadi, makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri lah. Bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya itu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Kalau misalnya hidup sendiri, ya gimana? Kalau kata gua. Terus apa? Ya terus lu dong gimana? Kenapa kita harus berbagi ya? Ke sesama. Kenapa? Manusia itu adalah makhluk sosial. Bodoh amat. Ya, terus. Ya, intinya gini. Kenapa kita harus berbagi? Salah satunya tadi kan gue bilang bahwa harta yang kita miliki adalah hak milik orang lain. Sebagian harta kita adalah milik orang lain. Dan kita nggak tahu nih sumber-sumber yang kita dapat itu bersih banget atau halal apa enggak. Makanya kita harus berbagi, karena berbagi itu juga bisa mensucikan sebagian dari harta kita. Mengapa kita harus berbagi seperti itu? Terus juga bisa menghilangkan iri dengki, ya kan? Nggak juga sih. Kalau iri dengki, masih aja orang yang masih berbagi tetap aja pengen dengki aja. Ya berarti itu niatnya nggak bagus. Sedekahnya itu berbaginya itu karena minta sesuatu. Kan ketika kita berbagi kan kita dituntut untuk ikhlas, ya kan? Dan berbagi itu menurut gue itu menghilangkan rasa iri dengki, julid ya kan? Iya betul. Sirik apa segala macam. Nah itu sih menurut gue kenapa kita harus berbagi ya seperti itu. Jadi intinya untuk membantu sesama. Untuk diri kita ya itu bisa menghilangkan stres, menghilangkan iri dengki, julid ya kan? Dan segala macam itu sih. Dan bagi orang yang diberi kan bisa meringankan beban mereka, menjalin silaturahmi, memberikan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan tertinggi sih menurut gua. Gimana nih? Udah cukup bermanfaat belum nih sharing-sharing kita? Kalau untuk bermanfaat ya tergantung si pendengar. Iya, tergantung yang denger. Gua kan nanya dulu, gua nanya pendengar. Gila, nggak ngapain jawab. Tapi gue mau wakili sebagai pendengar, karena pendengar juga nggak bisa TikTok bos. Paling dia komen-komen doang. Iya, komen. Yaudah, sampai sini aja untuk berbagi cerita kali ini. Kita ngebahas tentang berbagi. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Yang jelas yang lebih seru pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.